verifikasi filtran dulu. Nomor peserta PPG 2015026245676. NIM PPG 211010392181. Saya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi bimbingan konseling, unit kerja SMA Negeri 1 Ende, alamat Jalan Wirajaya Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa, tanggal 7 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu diikuti oleh satu peserta didik kelas 12 IPS 5 di SMA Negeri 1 Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam layanan konseling individu pada hari ini, saya akan menggunakan metode realita teknik WDEP dengan topik potensi diri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Silakan masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mari. Mari, silakan duduk. Udah tadi mau masuk sesi ketiga. Jam berapa? Jam 12. Oke. Terima kasih sudah hadir. Sesuai dengan pembicaraan kita yang kali lalu, waktu di WA kan mungkin kurang pas, kurang baik nih ya, lebih baik kalau kita bertemu secara langsung ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Memang kita segala sesuatunya harus berusaha baik-baik saja, seperti itu. Jadi kali ini sesuai dengan yang kemarin kita sudah sepakati, kalau memang kita akan melakukan konseling individual supaya lebih dapat membantu kamu, lebih dapat memahami dan mengarahkan kamu, sehingga mungkin ada permasalahan yang mungkin susah untuk kamu pecahkan, ataupun permasalahan yang susah untuk kamu tentukan untuk kedepannya, kita bisa sharing seperti itu. Oke. Yang pasti di dalam konseling individu itu kita selalu menjunjung asas kerahasiaan. Kalau memang kamu merasa bahwa sudah nyaman ingin menyampaikan segala permasalahanmu, bisa. Dan itu di dalam konseling itu kita jaga kerahasiaannya. Begitupun juga ada asas keterbukaan, di mana kamu terbuka saja menyampaikan segala permasalahan saja. Tidak perlu merasa bahwa akan nantinya seperti apa, tidak. Jadi otomatis dengan cara kita sharing ataupun berkonsultasi seperti ini, itu akan dapat membantu kamu sehingga pikiran kita sudah terbuka, sehingga nanti dalam kamu memutuskan suatu permasalahan yang akan kamu jalani, kamu sudah tahu bahwa tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan. Oke. Memang dari teman-teman menyampaikan, bahkan guru mata pelajaran menyampaikan bahwa kamu akhir-akhir ini, mungkin kamu merasa atau tidak, akhir-akhir ini mungkin kamu sering murung di kelas, ataupun kamu merasa bahwa ada sesuatu hal mungkin yang teman-teman menganggap bahwa karena ada yang berbeda dari kamu. Itu kenapa? Nah, kalau boleh ibu tahu, apakah ada hal-hal yang kurang enak? Itu akhir-akhir ini di kelas saya sering murung, lalu sering tidur bahkan. Itu karena memang ada permasalahan pribadi saya yang memang sebetulnya tidak boleh diketahui teman-teman. Ini tuh saya merasa sinis apabila saya beritahu teman-teman, karena itu masalah pribadi yang mungkin sebenarnya konseling. Jadi kamu mungkin merasa tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Sehingga, tapi terkadang bahwa teman-teman menyampaikan itu adalah wujud dari perhatian. Jadi mungkin ada hal yang mungkin teman-teman ingin mendekatkan diri, tetapi teman-teman juga masih takut. Begitupun guru mata pelajaran. Jadi dengan adanya konseling individu begini, jadi ibu
bisa terbuka. Istilahnya mungkin terima kasih kamu sudah mempercayakan kepada ibu untuk kamu bisa berbagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti dalam teknik di dalam konseling individu itu ibu menggunakan teknik WDEP, di mana ada pun tahapan-tahapan yang akan membantu kamu mengarahkan pada tujuan dari permasalahanmu untuk ada solusinya untuk memecahkan gitu. Sehingga tujuan konseling ini bisa menjawab semua permasalahan ataupun salah satu permasalahan yang mungkin selama ini menjadi pemikiran kamu yang terlalu berat, tanpa kamu sadari bahwa kamu mungkin murung ataupun kamu kurang konsentrasi di kelas, sehingga kamu juga merasa kurang percaya diri. Sebenarnya kamu punya bakat ataupun kamu punya kelebihan, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman saja. Oke. Sebenarnya permasalahannya lebih kepada apa? Untuk prospek kamu setelah lanjut SMA, kamu ingin misalnya mengambil jurusan kuliah apa, atau mungkin kamu mau bekerja atau mau berumah tangga atau bagaimana? Iya. Seperti disampaikan itu betul sekali. Akhir-akhir ini saya merasa sinis karena jujur secara pribadi saya sudah berada pada titik mana sebentar lagi dipersiapkan untuk ke dunia kerja. Yang menjadi pemikiran pemicu menjadi masalah bagi saya, apakah setelah saya tamat saya langsung bekerja atau saya kuliah. Kalau dari saya memikirkan bahwa kalau saya langsung bekerja, saya melihat situasi dunia Indonesia saat ini, angka pengangguran cukup tinggi. Lalu mungkin sulit bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang cepat. Lalu apakah saya harus melanjutkan ke pendidikan kuliah begitu? Tetapi yang saya pikirkan bahwa dari sisi ekonomi orang tua, apakah saya mampu tidak? Jika saya berkuliah, orang tua mampu tidak membiayai saya? Itu yang menjadi masalah saya. Lalu ketika saya sudah misalkan orang tua mampu begitu, jurusan yang saya pikirkan itu yang menjadi pemicu bagi saya. Karena jujur saja belajar dari pengalaman teman-teman, kakak-kakak senior, awal sebelum mereka kuliah itu pekerjaan itu punya terbuka bagi mereka. Lalu setelah 4 tahun mereka tamat, pekerjaan itu sudah selesai, sehingga itu menjadi pemikiran bagi saya dan menjadi masalah. Ya, kecemasan ya. Rencana keinginannya seperti apa? Kan pasti mungkin ibu satu maunya keinginannya seperti itu, tapi mungkin banyak faktor ataupun banyak kendala. Itu awal tujuan, tapi sebenarnya awal tujuan kan kamu punya keinginan. Nah, keinginannya seperti apa? Keinginan saya ya tentunya setelah tamat harus bekerja ataupun harus kuliah. Oke. Kuliah dengan bidang kamu selama SMA ini, pelajaran-pelajaran apa yang kamu minati, sehingga oh ya, dengan SMA saya menekuni pelajaran ini, jadi mungkin saya mau kuliah di bagian ini. Begitupun pekerjaan ini saya minati sesuai mungkin di bidang saya SMA. Bagaimana? Maksudnya keinginannya seperti apa? Kalau keinginan saya, kebetulan saya memilih jurusan sosial IPS, saya lebih meminati program sosiologi. Okay. Karena di situ kita belajar tentang ilmu sosial, lalu kita belajar lebih ke masyarakatan, tentang ilmu pemerintahan. Jadi kita belajar banyak lah tentang kabupaten ini, tentang Indonesia. Oh iya, bagus ya. Itu juga bagus karena otomatis anak IPS ataupun anak sosial itu kan memang dia bersosialnya, jadi dia bisa mempelajari dari dunia luar ataupun masyarakat seperti itu baik juga. Jadi setidaknya kalau memang kamu sudah ada tahu keinginan kamu lebih kepada dunia sosial ataupun sosiologi, itu tinggal nanti kita cari garis merahnya supaya lebih fokus lagi. Begitupun nanti kalau kamu masuk pada dunia kerja, berarti lebih kepada berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan dunia masyarakat seperti itu. Oke. Yang pasti hal-hal itu kamu harus capai. Kira-kira tujuannya kamu seperti apa? Misalnya itu tadi kuliah, ibu sama berencana mungkin ilmu pemerintahan ataupun apa
apa di bidang sosial, karena nanti saya tujuannya mau seperti ini. Kira-kira tujuan saya itu ketika saya sudah dari awal SMA saya sudah melatih ilmu sosial khususnya sosiologi. Ketika berpikir untuk kuliah saya memilih ilmu pemerintahan. Yang menjadi pemicu masalah apakah nanti lolos tidak waktu CPNS. Karena tapi kan bukan hanya CPNS saja, mungkin maksudnya dunia kerja kan mungkin oke. Kita berpikir seperti ini, kalaupun misalnya kita kembali lagi kita ke Indo, otomatis atau mencari lapangan kerja yang ada di sini. Mungkin yang keterbatasan ya. Tapi kalau kita mau fight di luar, misalnya di Kupang atau di Jawa, atau kita juga otomatis dari lapangan pekerjaan kita harus bersaing dengan mereka. Otomatis kan lapangan pekerjaan di sana lebih banyak daripada kita di sini. Yang pasti kalau sudah punya tujuan seperti itu sudah bagus, tinggal nanti ya itu rezeki-rezekian juga kan. Yang pasti berusaha terus, berdoa itu adalah salah satu paket. Tetapi kalau memang kamu sudah punya tujuan seperti itu, mungkin dalam perjalanan waktu kamu kuliah 4 tahun nantinya tuh pemikiran itu bisa berubah. Mungkin awalnya kamu oke, saya mau kembali ke ND, mau ikut CPNS misalnya, tapi mungkin dengan berjalan waktu kuliah 4 tahun itu, mungkin dengan kamu melihat fenomena di kuliah atau punya teman-teman yang baru, mungkin kamu bisa merubah pemikiran itu, tapi tetap pada koridornya, sehingga kamu bisa lebih ke dunia usaha misalnya, ataupun lebih kepada penyuluhan ataupun seperti apa. Jadi tujuanmu sudah baik. Itu kira-kira orang tua, teman, saudara mendukung, sudah pernah dikomunikasikan? Belum. Kenapa tidak dikomunikasikan? Tidak. Alangkah baiknya memang harus dikomunikasikan supaya ada masukan-masukan, kan itu bisa membantu pemikiran kita lebih luas lagi seperti itu. Jadi yang pasti tadi kita sudah pada masuk tahapan yang luas ini, dimana itu adalah keinginan kamu. Tadi ibu sudah menanyakan dan kamu sudah membahas tentang keinginan kamu di dalam mungkin mau maju ke perguruan tinggi, begitupun mau masuk ke dunia kerja, begitupun dengan direction, dimana kamu memiliki tujuan, yang ingin kamu capai dari pemikiran awal kamu, keinginan kamu seperti itu. Dan kita akan masuk pada teknik, yaitu evaluasi, dimana kamu pasti bisa menilai diri kamu sendiri. Dimana kamu bisa menilai diri kamu sendiri, mengevaluasi diri kamu sendiri. Kira-kira kamu punya kemampuan apa? Kamu punya bakat minat apa? Sehingga apakah dari kemampuan saya ini bisa mengarahkan pada tujuan-tujuan ataupun keinginan saya. Kira-kira kamu sudah mengevaluasi diri kamu sendiri? Kira-kira kelebihanmu apa, ataupun mungkin kamu punya minat, hobi apa yang memang mengarah sesuai dengan tujuan kamu? Ya, untuk mengevaluasi diri sejauh ini belum terlalu lah begitu. Tapi kan pernah, tapi pernah. Pernah lalu sering berpikir, saya ini begini, saya ini begini. Nah, misalkan saya mampu berorganisasi, lalu itu satu kelebihan. Lalu saya mampu memecahkan masalah dengan walaupun masalahnya itu besar dan melibatkan banyak orang, saya mampu memecahkan masalah. Itu yang berarti leadershipnya kamu atau jiwa kepemimpinan kamu bagus seperti itu. Dan itu memang cocok. Misalnya di dalam dunia sosial seperti itu tuh memang cocok. Dimana kamu bisa memimpin ataupun kamu bisa menghandle, dan itu bagus karena dengan apalagi kamu tadi bisa memecahkan masalah, jadi otomatis kamu bisa memecahkan masalah pribadi. Otomatis, tapi terkadang begitu, mampu memecahkan masalah orang, tapi kadang memecahkan dia. Itu wajar karena kita terkadang ada keegoisan untuk diri kita sendiri, itu wajar. Itu adalah salah satu bahwa cara untuk kita benar-benar ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri, itu bagus ya. Tetapi alangkah baiknya juga terkadang kita terlalu idealis dengan diri kita sendiri ya. Tapi bermasalah itu adalah bagian dari proses. Jadi kalaupun memang tadi kamu sudah bisa mampu mengevaluasi diri kamu dengan mengukur diri kamu punya kelebihan, dan itu memang
kamu bisa melaksanakan pada tujuanmu seperti itu. Jadi kira-kira kamu sudah dari tadi garis besarnya kamu sudah punya keinginan, kamu punya arahan tujuan, bahkan kamu bisa mengevaluasi diri. Berarti kamu sudah punya arah planning ke depan. Tindak lanjut kamu apa yang kamu ingin kamu lakukan? Harapan tindak lanjutnya karena saya sudah meminati ilmu sosiologi. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan orang tua mampu, saya akan berkuliah dan saya akan mengambil kuliahnya itu institut pemerintahan IPDN. Dan biasa ini karena bantuan ibu sehingga saya bisa memecahkan masalah. Iya. Kalau itu memang bagus. Itu kan memang tadi memang IPDN itu jiwa-jiwa kepemimpinannya memang muncul ya, karena otomatis kita akan bermain pada dunia masyarakat dan otomatis kita juga melayani masyarakat seperti itu. Itu sudah modal untuk lunak. Jadi tinggal ya wajar lah, tinggal ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi bersosialisasinya. Jadi otomatis akan banyak pengalaman dan itu adalah proses pembelajaran untuk kita. Saya rasa sih kalaupun memang misalnya ada pun kendala, misalnya orang tua itu sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan. Caranya kita meyakinkan orang tua bahwa saya harus bertanggung jawab atas masa depannya. Orang tua itu sebenarnya mengikuti saja. Walaupun maaf misalnya faktor ekonomi atau segala macam, banyak beasiswa yang membantu. Yang penting tugasnya kita sebagai anak sekolah ya menekuni pembelajaran di sekolah secara baik. Itu ilmu itu akan kita bawa sampai sepanjang masa gitu. Jadi ibu rasa tidak perlu lagi kamu merasa bahwa mungkin merasa kurang percaya diri atau mengurung atau merasa sendiri saja di kelas atau apa. Bahkan pembicaraan kita dari tadi itu ibu rasa bahwa kamu sudah cukup mampu, cuman mungkin kamu butuh peneguhan saja, kamu butuh pemantapan untuk langkah. Jadi kamu butuh rasa bahwa tujuan saya seperti ini, keinginan saya seperti ini, tindak lanjut saya seperti ini, tinggal kita orang sekeliling kamu mendukung. Yang kamu butuhkan adalah dukungan. Nah, jadi dengan kamu merasa didukung itu kan otomatis kamu banyak orang yang mensupport saya, banyak orang yang mendoakan saya. Jadi saya nggak mau mengecewakan mereka. Jadi bagaimana caranya saya akan menunjukkan kesuksesan saya untuk memang orang-orang yang menyayangi saya, orang-orang yang mendukung saya itu pantas mendapatkan kesuksesan saya untuk saya tunjukkan untuk mereka seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana perasaanmu setelah kita tadi lalui dari awal, kamu keinginan, tujuan, kamu evaluasi diri, bahkan kamu sudah punya rencana tidak lanjut. Kira-kira perasaan apa? Dari yang tadi kamu bilang sini ataupun kamu susah untuk mengungkapkan masalahmu dan teman-teman sampai akhirnya kurang lebih kita bisa menarik gaja. Itu perasaan seperti apa? Sejauh kita diskusi tentang permasalahan pribadi saya, yang pertama tentunya saya merasa terharu karena melalui Ibulah saya bisa mengetahui akar permasalahan pada diri saya yang selama ini dimana saya sering malas, lalu bahkan sering tidur di kelas ya. Begitu tentunya saya merasa terharu karena saya bisa akhirnya menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi kan mungkin itu tadi Ibu tadi sudah sampaikan bahwa kamu butuh penguatan, kamu butuh dukungan seperti itu. Mungkin selama ini kamu susah untuk mendapatkan sebenarnya akar masalahnya itu seperti apa. Jadi mungkin dengan tadi kita sudah berdiskusi atau sharing bisa sedikit lah membantu ya. Tidak juga banyak karena kita juga harus berproses seperti itu. Jadi perasaan yang sebelumnya sudah kamu rasakan hingga sudah kita konseling seperti ini, sebenarnya itu mampu lah membuat kamu merasa bahwa kemarin kenapa saya ini kok terlalu terbawa mungkin sensitif atau dengan teman-teman juga kurang bergaul baik seperti itu. Jadi tidak perlu lagi jadi dirubah image-nya, bahkan kamu bisa memberikan energi yang positif untuk teman-teman kamu bahwa kamu bisa membantu. Masa jiwa kepemimpinan gitu saja kita macam lengah biasanya begitu. Untuk diri sendiri tuh kayak tambah susah untuk diatur itu wajar. Lebih mudah mengatur orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi, tapi tadi ada sisi baiknya bahwa kamu mampu mengevaluasi diri kamu sendiri, walaupun mungkin
rasa keegoisan itu lebih tinggi gitu, itu wajar. Tetapi tidak masalah, itu adalah bagian proses, kamu masih berkembang, kamu masih bertumbuh, jadi banyak faktor-faktor juga yang akan mempengaruhi proses pemikiran kamu. Oke. Kira-kira komitmen dan tanggung jawabmu apa untuk ke depan, sehingga komitmen dan tanggung jawabmu itu kamu bisa tunjukkan ke orang-orang sekitarmu bahwa ini loh komitmenku dan aku harus lakukan ini, dan saya akan bertanggung jawab atas masa depan saya, misalnya seperti itu. Komitmen saya tentunya saya harus kembali banyak belajar. Saya harus kembali banyak belajar, harus menambah ilmu yang sudah ada pada diri saya sehingga mempersiapkan masa depannya. Ketika saya kuliah, saya sudah punya ilmu yang saya dapatkan dari SD, SMP, bahkan SMA. Lalu ketika saya kuliah, saya sudah punya ilmu. Ketika saya terjun ke dunia kerja, saya sudah mampu. Saya harus berkomitmen, bertanggung jawab juga kepada orang-orang yang telah membimbing saya. Bapak ibu guru yang dari sejak SD, SMP, SMA, saya harus bertanggung jawab kepada mereka, bahkan orang tua saya sendiri, karena mereka lah saya seperti itu. Ya, otomatis kan dengan kita komitmen ataupun tanggung jawab terhadap diri kita sendiri kan, itu salah satu proses bahwa ya saya harus menciptakan masa depan saya sesuai dengan cita-cita, keinginan saya. Jadi sehingga tidak ada rasa menyesal di belakangnya, karena kita hidup kan memang berproses dan pasti harus jauh lebih baik lagi hari ini dan hari esok ataupun selanjutnya, kan otomatis harus lebih baik lagi seperti itu. Jadi yang pasti ibu harapkan segala sesuatunya baik, cita-citanya tercapai, keinginannya tercapai. Adapun misalnya kendala-kendala itu, kembali lagi bahwa segala sesuatu kita jangan berpikir secara emosi sesaat. Justru kita harus jauh lebih tenang. Dengan kita tenang, meredam semuanya, mungkin emosi sesaat, kita adalah proses dimana justru kita kalau mengolah perasaan itu lebih susah. Bagaimana kita kenapa kita punya perasaan, walaupun perasaan ini marah, jengkel ataupun kecewa, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita baik-baik, itu kan jauh lebih susah daripada kita marah habis. Mungkin ada tipe orang yang seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kita walaupun dengan kepenatan kita, tapi kita bisa mengontrol secara dewasa, secara tenang. Tapi percaya itu justru hasilnya lebih baik daripada kita marah dengan emosi yang tapi habis itu kita menyesal lagi. Kenapa ya sampai tadi seperti itu? Misalnya kan karena manusia seperti itu. Oke, ibu harapkan kamu sudah mampu menggali potensi kamu, kelebihan kamu untuk mengarahkan diri kamu pada setelah selesai SMA kamu melanjutkan entah ke dunia kerja ataupun ke dunia perguruan tinggi. Begitupun dunia kerja kamu mampu mewujudkan, misalnya kamu memang menyukai bidang-bidang yang berbau sosial ataupun dunia masyarakat. Begitupun kamu kuliah, jadi kamu tetap mengambil jurusan yang memang sesuai dengan bidang kamu di SMA, yaitu sosial, di mana tetap harus pada dunia masyarakat ataupun dunia sosial sesuai dengan jurusan yang kamu ambil waktu SMA. Jadi ibu harap tetap tekun, yang pasti tetap tekun, karena untuk mendapatkan sesuatu hal itu kan tidak mudah. Tetapi percaya prosesnya tidak akan mengkhianati hasil, ya seperti itu. Dari kita counseling seperti ini, kira-kira kata-kata yang terakhir yang dari tadi kita awal hingga akhir itu apa? Yang sisi positif yang kamu petik dari kita sharing tadi itu? Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa. Sehingga pada titik ini saya mampu menemukan jalan keluar permasalahan saya. Saya sedikit terharu dan berbangga. Akhirnya dalam perjalanan saya selama ini, masalah itu pada hari ini pun bisa dipecahkan. Otomatis memang anak muda tuh biasanya maunya banyak gitu. Itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Jadi maunya banyak, pemikirannya juga banyak, mengambil keputusannya juga banyak. Ada yang tenang, ada yang agak sedikit nyeleneh gitu. Tapi tidak apa-apa, itu adalah sebagian proses. Justru ibu harapkan kamu memberikan pemikiran-pemikiran positif jika mungkin kamu dan teman-teman sebayamu, kamu menangkap mungkin temanmu ada punya permasalahan, bisa kamu maksudnya coba kamu konsultasi dengan ibu mereka di BK misalnya, karena image-nya kan selalu BK tuh menyeramkan, BK tuh selalu
hai pasti anak-anak bermasalah. Padahal tidak semuanya itu, kita bisa sharing dengan santai, sharing dengan terbuka. Jadi kamu bisa memberikan energi yang positif bahwa arahkan saja, atau kita buat diskusi kelompok misalnya gitu. Mungkin atau kamu misalnya, ibu teman saya ini mungkin ada apa, sehingga bukan berarti kita ada apa-apa, tapi itu adalah wujud dari perhatian kita seperti itu. Oke, habis ini mau lanjut, mau masuk les lagi ya. Oke, walaupun kegiatannya agak padat, tapi tetap harus kita jalani. Oke, terima kasih anakku. Jika memang ada hal-hal yang nanti setelah mungkin ada pembicaraan kita orang tua ataupun ada pemikiran-pemikiran, mungkin kita bisa sharing lagi, bisa WA, bisa kita bertemu lagi seperti ini, boleh. Jadi justru ibu merasa bahwa wow, mesti semakin senang kan kalau memang kami merasa bahwa ada hal yang positif yang bisa kami berikan untuk kami punya anak murid. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak. Oke, hati-hati, nanti tetap ikut les. Oke, baik.